Oke, selamat siang. Perkenalkan saya Kevin Stephen Roring dari Prodi Magister Manajemen USB YPKP dengan dosen pengampu Dr. Farida Yuliati, sarjana Hukum, sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang peran telemedicine dalam pelayanan kesehatan di era digital. Pendahuluan, di mana yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa kita mempunyai dampak yang lebih besar terhadap sistem pelayanan kesehatan modern, baik itu di rumah sakit, baik itu di puskesmas, ataupun di praktik dokter mandiri, ataupun perawat atau bidan. Nah, penerapan telemedicine sendiri ini merupakan salah satu wujud transformasi digital yang memungkinkan kita pelayanan medis dapat melaksanakan pelayanan medis jarak jauh ataupun dengan menggunakan alat teknologi komunikasi. Nah, penggunaan telemedicine sendiri memberikan solusi bagi kita, para dokter, para perawat, dan juga para pasien, di mana yang mengalami keterbatasan akses kesehatan di wilayah mereka, atau di wilayah terpencil yang sulit, ataupun yang susah dijangkau oleh kami tenaga medis. Konsep pelayanan sendiri ini untuk memperluas jangkauan sistem kesehatan nasional melalui pemanfaatan jaringan digital yang efisien. Metode penelitian. Sorry. Metode penelitian yang dipakai di sini adalah menggunakan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis peran telemedicine dalam pelayanan kesehatan di era digital yang secara mendalam. Kemudian sumber data yang dipakai yaitu berasal dari data antara tahun 2019, literatur ilmiah sampai dengan tahun 2024 yang membahas tentang perkembangan telemedicine secara global dan nasional. Teknik pengumpulan yang dipakai adalah menggunakan pencarian dari data basis atau dari database akademik seperti Google Scholar, PubMed, dan Science Direct. Kemudian ada juga data sekunder yang digunakan meliputi artikel jurnal internasional, kebijakan pemerintah Indonesia, serta laporan lembaga kesehatan atau WHO. Peran telemedicine dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Telemedicine sendiri berperan penting dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan juga responsif terhadap kebutuhan pasien atau kebutuhan masyarakat. Penerapan layanan digital ini atau telemedicine ini memungkinkan pasien memperoleh akses lebih cepat dan juga memperoleh akses medis tanpa batasan atau tanpa hambatan dari geografis ataupun waktu. Nah, sistem berbasis aplikasi ini atau berbasis digital ini membantu kami para dokter untuk memantau kondisi pasien, di mana dapat dilihat dari HP, dilihat dari laptop, dilihat dari komputer, dimanapun kami berada. Nah, untuk memantau kondisi pasien ini secara berkala dan juga memberikan tindakan preventif yang lebih cepat. Efektivitas telemedicine sendiri terlihat dari kemampuan teknologi dalam mempercepat proses diagnosis serta meminimalkan keterlambatan perawatan. Efisiensi dan optimalisasi sumber daya melalui telemedicine. Efisiensi dicapai melalui pengurangan biaya operasional, sudah tentu, penghematan waktu konsultasi, serta pengurangan beban administrasi manual. Sistem telemedicine sendiri juga mendukung efisiensi melalui pemanfaatan big data kesehatan untuk analisis prediktif. Analisis data membantu rumah sakit mengidentifikasi tren penyakit apa sih yang sedang terjadi sekarang atau pola perilaku pasien yang seperti apa yang kebanyakan dan serta juga membutuhkan serta kebutuhan logistik medis yang dengan lebih tepat. Optimalisasi efisiensi melalui sistem digital membuktikan bahwa transformasi dari zaman ke zaman atau teknologi kita sebutnya bukan hanya tren, tetapi kebutuhan, di mana kebutuhan secara strategis dalam pengelolaan pelayanan kesehatan. Ada juga aksesibilitas dan inklusi pelayanan kesehatan di era digital. Tentu membuat telemedicine bukan hanya dari providernya, tapi kita harus bekerja sama dengan instansi terkait.
Nah, teknologi digital sendiri memungkinkan pasien dari daerah terpencil untuk mendapatkan konsultasi medis tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Kita sebut mungkin di Papua Tengah. Ada yang dari Nabire dan harus pergi jauh-jauh-jauh untuk memeriksakan keadaan kesehatannya. Sedangkan hal-hal tersebut dapat kita lakukan melalui telemedicine. Layanan berbasis aplikasi seluler memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjangkau tenaga medis spesialis. Akses yang inklusif ini meningkatkan keadilan dalam distribusi pelayanan kesehatan untuk secara nasional. Nah, masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik juga, mungkin pakai kursi roda, terbantu dengan adanya layanan digital yang bisa diakses dari rumah. Dan kemudian era digital ini menjadikan bahwa keadilan dan inklusi sebagai fokus utama dalam pembangunan sistem kesehatan modern. Yang pasti ada tantangan dan strategi untuk penguatan telemedicine. Tantangan dan penguatan tersebut di antara lain adalah keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah. Contoh, nggak ada signal, kemudian nggak ada listrik, itu yang membuat sebagai tantangan untuk penguatan dari sistem telemedicine. Rendahnya literasi digital tenaga medis dan masyarakat dalam menggunakan platform telemedicine. Yang ketiga adalah aspek keamanan data menjadi isu yang sangat penting yang perlu kita antisipasi melalui penerapan sistem enkripsi yang kuat. Dan kemudian ada juga ketidakmerataan jaringan internet, kemudian hal-hal tersebut yang menyebabkan layanan dari telemedicine tidak optimal. Dan yang terakhir adalah tenaga medis percaya juga membutuhkan pelatihan yang intensif agar dapat memanfaatkan teknologi secara profesional dan etis. Untuk strategi penguatannya, strategi penguatannya salah satu adalah melibatkan beberapa faktor atau stakeholder, di antara lain pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat. Nah, kolaborasi antara multisektor ini diperlukan untuk menciptakan sistem layanan yang inklusif, aman, dan efisien. Nah, pemerintah juga berperan sangat penting dalam menyediakan infrastruktur ya. Kita tahu bersama bahwa semua infrastruktur itu dibuat oleh pemerintah. That's why kita membutuhkan pemerintah sebagai kolaborasi antara multisektor. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi mengenai cara menggunakan layanan telemedicine secara tepat dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah peningkatan kolaborasi publik swasta akan mempercepat integrasi sistem digital dalam pelayanan medis. Kesimpulan, telemedicine sendiri menjadi representatif nyata dari kemajuan teknologi digital pada saat ini yang berhasil mentransformasi sistem pelayanan kesehatan modern. Teknologi informasi dalam bidang medis menciptakan efisiensi yang sangat tinggi, mempercepat proses pelayanan, memperluas jangkauan akses masyarakat, dan juga ini sangat membantu untuk kami para dokter dan para pasien. Nah, kesimpulan ini menegaskan bahwa telemedicine merupakan solusi strategis dalam memperkuat sistem kesehatan nasional di era modern. Keberlanjutan program memerlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan antara aspek teknologi, aspek manajemen, dan aspek kemanusiaan. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.